Haul itu bahasa Arab. Maknanya tepung tahun. 1 tahun putaran di hari yang sama itu namanya 1 haul. Tidak hanya arti 1 putaran hari kematian, tidak. Nah, seperti saya memiliki uang atau harta. Pertama kali menyimpan tanggal 15 Januari. Maka nanti tanggal 15 Januari tahun depan wajib mengeluarkan zakat kalau memang sudah mencapai nisab kewajiban zakat. Nah, di Timur Tengah ada acara seperti kita haul namanya Dzikra Wafati Fulan. Pernah ada acara di Damaskus besar, Dzikra Wafati Imam Al-Ghazali. Para ulama sedunia datang. Pernah juga kalau di Mesir biasa itu Dzikra Wafati Sayyidah Zainab, Sayyidina Husain, apalagi di Iran. Dan kalau di istilah kita haul di sana namanya Dzikra Wafati Fulan. Bahkan Raja Hasan Maroko pernah mengadakan Dzikra Wafati filosof Aristoteles. 23 sana, 23 qarn. Memperingati wafatnya filosof Aristoteles yang ke-23 abad. Itu Raja Hasan Maroko, bapaknya raja yang sekarang. Tapi kemudian menjadi terminologi Nusantara, khas Nusantara, haul diartikan memperingati kematian. Padahal haul itu sendiri maknanya 1 putaran tahun, putaran. Dalam tanggal hari yang sama, itulah 1 haul, 1 putaran. Hari lahir juga bisa haul namanya. Dzikrul Milad. Tapi yang sudah menjadi budaya, menjadi ciri khas Islam Nusantara, haul diartikan dzikrul wafat. Kenapa kita kalau Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya, hari lahirnya? Kalau selain Nabi Muhammad itu hari wafatnya. Itu kenapa itu? Karena kalau Nabi Muhammad SAW sejak lahir sudah membawa rahmat, sudah membawa mukjizat. Waktu lahir itu sudah jelas yakin ini anak membawa rahmat. Sampai-sampai diterangkan dalam berjanji, kamarnya Sayyidah Aminah bersinar, semua orang di penjuru itu melihat ada sinar dari pojok kamarnya Sayyidah Aminah. Di antara yang melihat, Abu Lahab juga melihat. Itu ada apa di kamarnya Aminah itu kok bersinar. Menyuruh budak perempuannya Thuwaibah, ternyata lahir seorang anak putra yang dinamakan Muhammad. Abu Lahab bangga punya ponakan laki-laki lahir, karena pamannya Abu Lahab itu. Paman tiri ya, bukan tidak. Lain ibu dengan Sayyid Abdullah. Nah, kemudian Thuwaibah dibebaskan dari perbudakan. Nah, ini dalam hadis dikatakan nanti Abu Lahab setiap hari Senin diangkat dari neraka, padahal itu nerakanya dinas sudah tabat ya dia bilang tab saslanaron Lahab, tapi nanti setiap hari Senin diangkat karena sekali saja seumur hidup berbuat gembira menghormati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau selain Nabi Muhammad, begitu lahir, belum tahu ini anak mau jadi apa ini. Mau jadi orang baik apa jadi orang jahat? Mau orang berjasa apa orang kurang ajar? Kita nggak tahu. Ternyata sosok ini orang baik. Kiai Hashim, Kiai Mahrus Ali, Kiai lain-lain lah, Kiai Ali Maksum. Ternyata menjadi ulama besar, berjasa, membina masyarakat dan pesantren, berjasa besar dalam dakwah lah pokoknya. Lagi sedang mengalami puncak suksesnya, sedang dalam keadaan yang sukses, mencapai puncak kesuksesan, wafat, meninggal. Nah, di hari wafat itulah masyarakat Islam atau santri-santrinya, minimal murid-muridnya, santrinya, masyarakatnya menangisi wafatnya ulama tersebut.
Maka setiap hari wafatnya 1 putaran 1 tahun diperingati, yaitu ketika hari ini Kiai Hasyim Asy'ari atau Gus Dur wafat. Jadi itu kita bisa mengenang wafatnya beliau, almarhum Gus Dur misalkan, hari ini wafatnya di Jakarta, dibawa ke Tebuireng, disambut oleh masyarakat ratusan ribu, itu nanti mengenang begitu. Itu dalam arti haul dzikra wafati fulan atau seorang alim siapapun, contohnya Gus Dur lah. Maka selain Nabi Muhammad, yang kita peringati adalah dzikra wafatih, bukan dzikra miladih. Nah, kemudian kenapa kita repot-repot menghauli ulama besar, apalagi ziarah kubur, tawassul, minta tolong, itu apa sih? Ziarah kubur, berdoa di kuburan. Itu dalam rangka komunikasi spiritual. Kita yang masih hidup yang ada fisiknya ini, rohani kita parsial. Rohani kita terikat, terhalang oleh fisik. Maka menjadi rohani yang parsial. Furoda, afrod. Nah, kalau orang sudah meninggal, apalagi orang soleh, ulama, aulia, maka telah menjadi ruh universal. Nafas universal, nafsul kulliyah. Ruhil kulli, nafsul kulliyah. Maka kita yang masih parsial ini komunikasi, silaturahim, silaturruh. Komunikasi rohani, ya seperti kita yang masih parsial ini membutuhkan bantuan atau pertolongan lah dari roh universal, yaitu rohnya para ulama yang sudah bebas dari dunia, bebas dari kepentingan materi, dari kepentingan fisik, harta. Maka beliau sudah berada di roh universal. Kita yang masih dunia ini komunikasi dengan roh universal tersebut. Nah, kalau Nabi Muhammad jelas ada ayat Qur'annya, bisa membantu atau memberi pertolongan, syafaat kepada siapapun yang minta tolong asalkan beliau berkenan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahum rasul lawajadullah tawwabar rahima. Orang-orang yang sangat zalim, banyak dosanya seperti saya contohnya, kemudian datang kepada Muhammad, istighfar di sebelahmu Muhammad, istighfar kepada Allah, dan Nabi kemudian wastaghfaralahum rasul, ACC, mendukung, merekomendir lah, ikut mendukung agar Allah memaafkan dosa saya. Lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid ini, lam taukid, pasti Allah memberi maghfirahnya, memberi rahmatnya kepada saya, misalkan contohnya yang banyak dosanya, ziarah kubur pada Muhammad, dan Muhammad pun saya istighfar di situ, dan Rasulullah mendukung, wastaghfirulahum rasul, mendukung istighfar saya, maka pasti Allah akan mengampuni dosa saya, sebesar apapun, segede apapun. Nah, kalau Nabi Muhammad, kalau selain Nabi Muhammad, Wali Sunan Gunung Jati, Hasyim Asy'ari, gimana? Tidak ada, nasnya tidak ada. Orang siapa yang ziarah kubur pada Hasyim Asy'ari maka dosanya nggak ada. Tapi ada ayat Quran yang man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, mbok menawa ya boleh, atau saya yakin boleh. Saya yakin Sunan Gunung Jati termasuk orang yang mendapat izin memberi syafaat kepada siapapun yang minta tolong oleh Allah. Allah memberi izin pada Sunan Gunung Jati, pada Sunan Ampel, dan lain-lain, pada Kiai Hasyim Asy'ari lah, Kiai Khalil Bangkalan. Allah memberi izin agar beliau memberi syafaat kepada yang minta syafaat. Itu harus yakin gitu. Ya yakin begitu silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak pernah ziarah juga nggak apa-apa. Nggak patean para ulama, nggak patean nggak diziarahi juga. Nah, itu sedikit tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haul merupakan tradisi memperingati wafatnya seseorang yang diadakan setahun sekali dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus untuk mengenang keteladanan semasa hidup dari tokoh yang diperingati haulnya tersebut. Tradisi haul
biasanya hanya ditemui di kalangan masyarakat Muslim Sunni seperti di Yaman, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, serta negara-negara lainnya dengan komunitas Muslim Sunni lainnya. Peringatan Haul sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf yang menempatkan guru sebagai panutan atas dedikasi pengajaran ilmu terhadap masyarakat umum dan murid-muridnya, sehingga kewafatan mereka layak diperingati oleh keluarga dan murid-muridnya untuk mengenang keteladanan dan keutamaan tertentu yang tak dimiliki oleh sembarangan orang pada masa hidupnya. Acara haul akan begitu terasa lebih besar bila tokoh tersebut terkenal sebagai kiai atau ulama besar maupun pendiri sebuah pondok pesantren. Sedangkan Maulid atau Maulud adalah peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW yang perayaannya di Indonesia jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Dan Kiai Haji Said Akil Siraj telah menjelaskan secara rinci pengertian haul dan maulid. Mohon maaf ada segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.